Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'mah wa lahul fadl wa lahul thana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa thabbitni 'alal iman. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Menghadiahkan pahala bacaan suratul Fatihah sebagaimana biasanya kepada baginda Rasulullah dan seterusnya. Ila asyrafin nabiyyin Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi al-kiram. وإلى أرواح إخوانه من الأنبياء والمرسلين الصحابة والتابعين والأولياء الصالحين والعلماء العاملين والملائكة المقربين والمجاهدين في سبيل رب العالمين وإلى المصنفين المخلصين ونخص خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والإمام أحمد الرفاعي الكبير وسلسلة رجال الطريقة الرفاعية وسلسلة رجال الطريقة القادرية وسلسلة رجال الطريقة النكشبندية وسلسلة رجال الطريقة العلوية وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا ونخص خصوصا إلى شيخ مشايخنا الشيخ عبد الله الهرري والشيخ نزار حلبي والشيخ محمد هاشم أشعري الشيخ عبد الوهاب حسب الله الشيخ بصري شنسوري الشيخ عبد العزيز مشهوري والشيخ عبد المهيمن نور وسائر مشايخنا وأساتذتنا وإلى من فتح ونشر الإسلام في هذه القرية وإلى مؤلف هذا الكتاب وإلى أولادنا وتلاميذنا وتلميذاتنا بنية أن يجعلهم الله الصالحين والصالحات وبنية التوفيق والتيسير وبنية قضاء جميع الحاجات والديون وبنية الشفاء والنصر على الأعداء وقبول الدعاء ونيل كل سول ورؤية الرسول وشفاعة الرسول ومرافقة الرسول في الآخرة ولرضاء الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأمداده وأفاض علينا من بركاته آمين. فصل pasal ay hadza faslun, ini adalah sebuah pasal aqallul qabri hufratun taktumu raihatahu wa tahrusuhu minas siba'i wa akmaluhu qamatun wa basqatun wa yudha'u khadduhu 'ala at-turabi wa yajibu tawjihuhu ila al-qiblah. Aqallut dafni, sedikit-dikitnya mengubur mayit, yang dengannya kita berarti telah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Rasulnya adalah hufratun taktumu raihatahu, adalah galian taktumu yang menyembunyikan raihatahu, bau mayit, mencegah bau mayit
untuk keluar sehingga dapat menyebabkan idzaul ahya, sehingga dapat menyebabkan ketidaknyamanan bagi orang-orang yang hidup. Wa tahrusuhu minas siba', dan menjaganya, melindunginya dari upaya binatang buas untuk menggali jasad mayit itu dan memakannya. Nah, ini sedikit-dikitnya menjalankan perintah untuk mengubur mayit adalah menggali sebuah galian yang dapat menyembunyikan bau dari mayit itu, mencegah bau itu untuk keluar dari dalam tanah, dan menjaga mayit itu dari upaya binatang-binatang buas untuk menggali dan memakan jasad dari mayit itu. Ini yang wajib, ya, sedikit-dikitnya mengubur mayit itu dengan seperti itu. Wa akmaluhu, dan sempurnanya mengubur mayit adalah qamatun wa bastotun, menggali galian setinggi qamah. Qamatun wa bastotun, ukuran orang berdiri disertai dengan mengangkat tangannya begini. Seukuran orang berdiri disertai dengan mengangkat tangan begini. Ya, diukur dengan ukuran 4 zira' setengah. 1 zira' biasanya oleh masyayikh kita pada umumnya, kalau dikonversi menjadi sentimeter adalah 48 cm. Jadi akmalud dafni, sesempurna-sempurnanya mengubur mayit itu menggali tanah dan meluaskan galian itu, serta wa yu'ammaq, ya, dan didalamkan itu sampai seukuran orang berdiri, dan orang berdiri disertai dengan mengangkat tangannya begini. Ya, mulai dari ujung kaki sampai ujung jari. Ini kalau dikonversi menjadi zira' adalah 4 zira' setengah. 1 zira' itu kurang lebih 48 cm. 48 cm kali 4, kemudian ditambah dengan setengah zira'. Setengah dari 48 cm. Ya, kalau tanah itu keras, maka dianjurkan untuk dibuat lahat di arah kiblat. Jadi digali, kemudian di ujung paling bawah arah kiblat itu digali lagi, namanya lahat, ya, digali lagi arah kiblat, mayit nanti akan diletakkan di situ. Berbeda dengan kalau tanah itu gembur, kalau tanah itu lunak, lembut, tidak keras, ya, cukup digali begitu saja tanpa dilahat, ya, tanpa ada liang lahatnya. Wa yudha'u khadduhu 'ala turabi. Wa yudha'u khadduhu 'ala turabi. Kemudian pipi dari mayit itu diletakkan di atas tanah. Ya, artinya dilepas kain kafan yang menutupi pipinya, kemudian pipinya langsung disentuhkan ke tanah. Kalau dalam syarahnya ini disebutkan wa yukrahu an yuj'ala lahu furushun wa mikhaddatun wa sunduqun lam yuhtaj ilaihi. Dimakruhkan untuk diletakkan kasur, begitu juga bantal, ya, makruh.
pipinya diletakkan di atas bantal, misalkan ya, bantal kecil, itu hukumnya adalah makruh. Jadi perintahnya adalah pipi mayit itu langsung diletakkan di atas tanah. Kemudian juga dimakruhkan mayit itu diletakkan di dalam peti, dikuburkan di dalam peti kalau memang tidak dibutuhkan. Kalau memang tidak dibutuhkan. Kalau dibutuhkan, tidak dimakruhkan ya. Kalau dibutuhkan maka tidak dimakruhkan. Seperti kalau ada penyakit menular barangkali ya. Ada penyakit menular. Maka saran dari dokter-dokter yang terpercaya, mayit ini diletakkan dulu di atas peti, di dalam peti, kemudian petinya ikut dikuburkan. Kalau kondisinya semacam itu maka tidak dimakruhkan. Tapi kalau tidak dalam keadaan-keadaan tertentu yang memang membutuhkan mayat itu untuk diletakkan di dalam peti, tidak dibutuhkan, ya dalam kondisi normal biasa, maka dimakruhkan mengubur mayit di dalam peti yang petinya itu ya ikut dikubur di dalam tanah. Itu hukumnya adalah makruh. Wa yajibu taujihuhu ilal qiblati. Wa yajibu dan wajib taujihuhu menghadapkan mayit kepala dan dadanya beserta dadanya ilal qiblati. Berarti ditidur miringkan. Ditidurkan miring ilal qiblati ke arah kiblat. Ini hukumnya wajib. Ada beberapa hal penting seputar pembahasan yang sedang kita kaji pada pagi hari ini. Di antaranya ada banyak hal penting sebenarnya, tapi akan kami sebutkan beberapa saja. Di antaranya adalah disunnahkan untuk melakukan takziah kepada keluarga mayit. Disunnahkan untuk melakukan takziah. Jadi takziah itu hukumnya adalah apa? Sunnah. Kita dapat pahala. Disunnahkan untuk melakukan takziah kepada keluarga mayit. Begitu juga yang semacam keluarga. Wanahwihim. Ya, keluarga mayit itu kalau yang laki-laki meninggal, maka kita melakukan takziah kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Begitu juga mertuanya, ya begitu juga menantunya. Itu kita juga disunnahkan untuk melakukan takziah kepada mereka. Begitu juga teman dekatnya. Mayit punya sahabat, ya dekat, sahabat dekat, maka ini juga disunnahkan bagi kita untuk melakukan takziah kepadanya. Disunnahkan takziah salasata ayyamin, selama 3 hari dari kematian, baik bagi orang yang dekat dengan rumah keluarga mayit maupun bagi orang yang jauh, ya, maupun bagi orang yang tinggal di luar kota. Itu sunnahnya takziah adalah selama 3 hari terhitung dari meninggalnya mayit tersebut. Kemudian melakukan takziah setelah mayit dikubur itu lebih utama daripada melakukan takziah sebelum mayit dikubur. Jadi sama-sama disunnahkan setelah mayit meninggal, setelah si fulan meninggal, maka kita disunnahkan untuk melakukan takziah kepada keluarga mayit. Tetapi takziah setelah mayit dikuburkan ini lebih utama daripada takziah sebelum mayit dikuburkan. Kenapa? Karena sebelum mayit dikuburkan, keluarga mayit masih disibukkan dengan tajhiz al-mayit. Masih disibukkan dengan urusan pemulasaraan jenazah. Masih disibukkan dengan perawatan jenazah.
memandikan, mengkafani, dan seterusnya. Oleh karena itu, melakukan takziah kepada keluarga mayit setelah mayit dikuburkan ini lebih utama daripada melakukan takziah kepada mayit sebelum mayit dikuburkan. Akan tetapi apabila kita melihat bahwa keluarga mayit itu terkena jaza yang syadid, ya, apabila keluarga mayit itu terkena jaza, semacam keputusasaan yang luar biasa, ketidaksabaran yang luar biasa, karena ditinggal mati oleh salah satu anggota keluarga mereka, maka al-mukhtar, pendapat yang dipilih adalah mendahulukan takziah itu sebelum mayit dikuburkan, menyegerakan takziah walaupun sebelum mayit dikuburkan untuk menghibur mereka, untuk memberikan nasihat kepada mereka agar mereka bersabar, agar mereka tabah, juga mendoakan mereka agar Allah memberikan ketabahan, kesabaran karena telah ditinggal oleh salah satu anggota keluarga mereka. Kemudian ketika kita melakukan takziah, kalau mayitnya itu muslim, ya, keluarganya muslim, ditinggal oleh salah satu anggota keluarga yang muslim. Mayitnya muslim, keluarga dari mayit itu muslim, maka kita disunahkan untuk berdoa kepada ahli mayit, kepada keluarga mayit, a'zamallahu ajraka wa ahsana azaaka wa ghafara limayyitika. A'zamallahu ajraka wa ahsana azaaka wa ghafara limayyitika. Kalau mayit itu kafir, jika mayit itu kafir, tapi keluarganya muslim, ya, kita takziah kepada teman kita yang muslim yang ditinggal mati oleh salah satu anggota keluarganya yang kafir. Bagaimana cara kita mendoakan kepada orang yang kita takziahi? Kita mengatakan a'zamallahu ajraka wa sabbaraka. A'zamallahu ajraka wa sabbaraka. Wa sabbaraka. Kemudian ada hal lain yang penting juga, disunnahkan ziarah kubur bagi laki-laki. Sebagaimana ditegaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi fazuruha. Dulu aku pernah melarang kalian untuk berziarah ke kuburan, untuk menziarahi kuburan, mendatangi kuburan, fazuruha, maka sekarang lakukanlah ziarah kubur. Hadis riwayat Imam Muslim. Sedangkan bagi perempuan dalam mazhab Syafi'i, dimakruhkan baginya untuk melakukan ziarah kubur. Dalam mazhab Syafi'i, seorang perempuan itu dimakruhkan untuk melakukan ziarah kubur. Kata para ulama, alasannya adalah karena perempuan itu liqillati sabriha wa kathrati jaza'iha. Karena perempuan itu adalah makhluk yang sedikit sabarnya. Wa kathrati jaza'iha, dan mudah kata para ulama, lebih tabah laki-laki ya daripada perempuan. Gampang putus asa perempuan itu. Makhluk yang lemah, sehingga dikhawatirkan akan terkena keputusasaan yang berat, ya. Kemudian dikhawatirkan juga hilang kesabarannya, hilang ketabahannya. Ini dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Ya, akan tetapi kalau ziarah makam para nabi, ziarah makam para wali, ziarah
ke makam orang-orang yang soleh ini disunnahkan bagi siapapun, baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Ya, saya ulang, poin yang terakhir ini, berziarah ke makam para nabi, ke makam para wali, ke makam-makam orang-orang yang soleh. Ini mandubatun lirrijali wan nisa, ya, lil jami'. Hal ini disunnahkan bagi semua kalangan, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi yang makruh tadi adalah kalau makam itu bukan makam wali, bukan makam nabi, bukan makam orang-orang soleh, ulama amilin, ya, makam teman, makam keluarga, maka dalam mazhab Syafi'i seorang perempuan dimakruhkan untuk melakukan ziarah kubur terhadap makam-makam tersebut. Ini masih ada 2 pasal ya terkait dengan ini. Insya Allah kita lanjutkan besok. Hari ini kita cukupkan sampai di sini sedikit. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.